jelas sudah, itu kan kami yang menuntut jelas. Kamu lah memperjelas di dalam apanya, di dalam dia kan. Baiklah, ini teruskan lagi. Dia kan pendapat dia. Jangan pendapat dia itu kamu jadikan acuan untuk membuktikan fakta di persidangan. Ya, kamu susah sendirilah. Saya juga pertanyaan lain. Dalam kewajiban pembayaran PSDH dan DM, apabila ketentuan undang-undang menentukan pembayaran melalui kas negara formal, lalu terdakwa membayar kepada dinas kehutanan, kepada pihak yang pemungut, apakah pembayaran yang dilakukan dengan bilet giro yang sebagai jaminan itu mempunyai hubungan terhadap tingkat kesalahan dari terdakwa? Bisa lebih terang dulu. Enggak jelas kamu saya. Artinya masalah pembayaran itu tolonglah jangan ditanyakan kepada dia. Itu maksud saya. Coba ganti dulu pertanyaannya. Yang terkait dengan apa dia, keahlian dia, keilmuan dia, itu aja. Dalam dakwaan mengenai korupsi itu Ya. salah satunya adalah unsur melawan hukum. Ya. Apakah dengan adanya jaminan sejumlah uang, jaminan sejumlah uang yang berupa bilet giro yang jumlahnya lebih besar daripada yang dinyatakan tertunggak, itu dapat sebagai penghapus dari unsur pidana? Bisa. Saya kira begini, ini berhubungan dengan unsur kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu adalah dalam undang-undang korupsi tidak didefinisikan apa itu kerugian keuangan negara, sehingga definisinya bisa dicari di dalam peraturan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara disebutkan tentang definisi kerugian negara. Di dalam apa? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara ada definisi tentang kerugian negara. Di situ disebutkan kerugian negara adalah kekurangan uang, barang atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya. Oleh karena itu, untuk umum dalam membuktikan adanya kerugian keuangan negara harus dapat membuktikan kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Persoalannya adalah bahwa disebut-sebut ini berkenaan dengan suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada seseorang, katakanlah begitu, atas hak yang dia peroleh. Apakah ini sudah masuk ke dalam pengertian kerugian keuangan negara apabila kewajiban itu belum dibayar? Sebenarnya saya lebih berpendapat bahwa ini merupakan utang negara. Jadi utang negara. Artinya negara punya utang terhadap yang bersangkutan. Kerugian keuangan negara itu berkenaan dengan keuangan negara yang sudah dalam penguasaan negara, baik dalam arti keuangan yang dipisahkan maupun Yang ada dalam penguasaan negara. Jadi kalau ada suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan uang negara itu berkurang jumlahnya, berarti uang yang ada dikuasai oleh negara berkurang jumlahnya, di sini adalah kerugian keuangan negara. Persoalannya piutang negara adalah keuangan negara yang belum dikuasai oleh negara, sehingga menjadi kesulitan menentukan adanya kerugian keuangan negara. Katakanlah dalam tahap penyidikan, hal itu belum dibayar, ada kerugian keuangan negara. Tapi begitu tahap berikutnya kewajiban itu dibayar, menjadi tidak ada lagi kerugian keuangan negara karena sudah dibayar. Oleh karena itu, saya melihat bahwa hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan piutang negara. Jadi kalau ada orang yang belum membayar utang kepada negara, ini berlaku mekanisme keperdataan terhadap hal itu.
kalau kebetulan ini diatur di dalam hukum administrasi negara, tentu berlaku mekanisme di dalam hukum keuangan negara. Bagaimana utang itu bisa ditagih, dikenakan denda, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian piutang negara yang belum dibayar tidak termasuk ke dalam pengertian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Saya kira apakah kemudian itu sudah dibayar dengan gede vilo atau apa, saya kira itu fakta, saya tidak berwenang untuk menilai fakta. Tetapi secara umum bahwa piutang negara berbeda dengan kerugian keuangan negara. Orang yang belum membayar piutang negara tidak berarti dia merugikan keuangan negara. Tetapi keuangan negara itu belum berada dalam penguasaan negara. Saya kira